Halo teman-teman, adik-adik dari PPA Agape Bethel Area. Salam kenal ya dari Kak Wina. Nama saya Dwina Kristanti N, tapi bisa dipanggil Wina. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang public speaking. Apa itu ya public speaking, Kak Wina? Tapi sebelum kita belajar tentang public speaking, kita harus tahu dulu dasar dari public speaking, yaitu komunikasi. Komunikasi itu apa sih sebenarnya? Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari seorang pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, ini bisa dikirimkan secara langsung melalui lisan ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan media. Kalau melalui lisan itu jadi seperti bertemu, saling bertemu lalu menyampaikan secara langsung. Sedangkan kalau menggunakan media seperti yang Kak Wina lakukan di sini, menyampaikan materi melalui video. Bisa juga dengan telepon, itu juga termasuk sebagai komunikasi. Nah, bentuk dari komunikasi itu ada bentuk verbal dan juga non-verbal. Lalu, komunikasi ini tujuannya untuk apa sih, Kak Wina? Komunikasi ini tujuannya untuk bisa menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Nah, adik-adik, relasi dalam komunikasi ini bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu relasi yang personal atau relasi yang publik. Nah, seperti yang Kak Wina lakukan sekarang, ini adalah relasi komunikasi yang publik. Karena yang mendengarkan kan banyak orang. Kalau yang personal itu seperti kita video call atau kita menelpon orang lain hanya antara dua orang saja. Lalu media komunikasi apa aja? Ada suara, itu seperti kita mendengarkan radio ya. Ada tulisan, itu seperti majalah atau koran. Ada juga gambar, itu juga bisa kita lihat seperti komik, itu juga bentuk dari menyampaikan komunikasi. Atau seperti pamflet, seperti brosur, dan juga video. Nah, video itu seperti yang Kak Wina lakukan di hari ini. Sekarang kita akan masuk ke materi yang intinya, public speaking. Public speaking itu apa sih Kak Wina? Kok pakai bahasa Inggris segala, jadi bingung deh. Gak usah bingung ya, kita mau belajar sama-sama di sini, pelan-pelan aja. Jadi, public speaking itu adalah kegiatan menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan secara langsung maupun secara lisan. Secara lisan, yaitu langsung, ataupun secara tulisan, dan menggunakan media lain. Nah, bentuk komunikasi ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk komunikasi di mana seorang pembicara akan menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraannya relatif kontinu atau berkelanjutan. Seperti yang kita lakukan sekarang ya, ini termasuk ke dalam public speaking karena Kak Wina di sini berperan sebagai pembicara akan menyampaikan materi untuk adik-adik yang jumlahnya lebih dari 2 ataupun 3 orang. Nah, adik-adik, ada sebuah kata-kata bijak bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan langsung menjadi sebagai seorang pembicara atau speaker. Benar banget, karena seorang pembicara atau speaker itu bukannya lahir terus langsung bisa jadi pembicara, bisa berbicara di depan umum. Enggak ya, semua itu butuh belajar dan butuh proses. Nah, tujuan dari public speaking itu apa sih? Tujuannya yang pertama jelas, sama seperti ketika kita berkomunikasi, yaitu menyampaikan informasi kepada audiens atau pendengar. Dalam hal ini seperti adik-adik semua ya. Lalu bisa juga menghibur dan mempengaruhi. Mempengaruhi ini hal-hal yang bersifat baik ya. Lalu apa manfaat dari public speaking? Manfaatnya tuh ternyata banyak banget adik-adik. Di antaranya bisa memenuhi tuntutan untuk menguasai keterampilan berbicara. Jadi ketika kita disuruh untuk berbicara di depan kelas, untuk mempresentasikan tugas, itu kita bisa dengan lancar dan dengan lebih baik. Lalu bisa juga untuk menyampaikan pikiran atau ide kepada banyak orang secara efektif dan efisien. Kenapa efektif dan efisien? Kalau kita menguasai public speaking, kita bisa menyampaikan pesan itu tidak berbelit-belit. Jadi kita bisa menyampaikan pesan langsung kepada intinya, tetapi tetap enak didengar ya. Lalu kita bisa juga mendapatkan kesempatan luas untuk melaksanakan segala potensi yang dimiliki.
Ya, kalau misalnya kita punya potensi untuk berbicara di depan umum, untuk menjelaskan atau menghibur orang lain, ini bisa menjadi salah satu yang harus kita punyai, yaitu kemampuan public speaking. Bisa juga mendukung keterampilan leadership nih, teman-teman. Leadership itu apa? Leadership itu adalah kepemimpinan. Jadi kalau misalnya teman-teman atau adik-adik diminta jadi ketua kelas. Nah, kalau jadi ketua kelas itu kan harus berani nih nanya sama teman-teman sekelasnya. Kita mau bikin apa ya supaya kelas kita jadi lebih bagus? Nggak mungkin dong ketua kelasnya cuma diem aja. Ketua kelasnya harus punya jiwa kepemimpinan. Lalu menumbuhkan rasa percaya diri. Kalau adik-adik selama ini takut gitu ya, kalau mau bicara di depan umum itu ragu-ragu, atau bahkan mungkin bertemu dengan orang baru, temennya mama atau temennya papa aja malu. Dengan menguasai public speaking, adik-adik lebih bisa percaya diri ketika ditanya, bisa menjawab dengan baik, bahkan bisa diajak ngobrol dengan baik. Lalu, manfaat yang selanjutnya adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan secara akurat dan efektif. Nah, ada faktor-faktor penentu nih adik-adik bagaimana speaker atau pembicara itu bisa menjadi seseorang yang baik ketika berbicara atau public speaking. Ada yang memang dari bakatnya dia, bakat dari lahir memang, oh ternyata dia cerewet tapi bisa berbicara dengan baik di depan umum. Tapi ada juga yang dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungannya ternyata orang-orang yang percaya diri, yang bisa berbicara dengan baik di depan umum. Jadi dia menjadi sosok atau orang yang belajar dari lingkungannya. Atau bisa juga dengan latihan. Nah, ini yang bisa kita pelajari bersama dengan latihan terus-menerus. Kita bisa latihan dulu, kalau Kak Wina itu latihannya di depan kaca. Jadi Kak Wina bicara gitu di depan kaca, kira-kira orang lain tuh seneng nggak ya kalau misalnya Kak Wina berbicara seperti ini, udah baik belum gitu. Nanti kalau udah, kita bisa praktek di depan teman-teman. Pokoknya rajinlah latihan ketika mau presentasi. Kita kan juga harus latihan ya, supaya kita bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Nah, dari semua penjelasan ini ternyata ada hambatan-hambatannya nih adik-adik ketika kita mau belajar public speaking. Pasti adik-adik juga pernah merasakan ya, yaitu yang pertama kecemasan. Takut nih Kak kalau mau bicara di depan umum, nanti kalau salah ngomong gimana? Nanti kalau yang dengerin bosen gimana? Nanti kalau yang dengerin gak ngerti gimana? Tenang aja, semua pasti ada solusinya. Lalu hambatan yang selanjutnya adalah teknik public speaking. Jadi kita belum tahu harus ngomongnya itu seperti apa ya. Karena ketika kita membicarakan tentang hal public speaking, kita itu harus menguasai tekniknya dulu. Yaitu kita harus ada istilahnya kata-kata pembukaan, lalu isi, baru nanti penutupnya. Lalu yang selanjutnya adalah penguasaan materi. Nah, kalau ini kita sampai nggak menguasai materi, itu bisa menjadi hambatan yang luar biasa ketika kita sedang mengkomunikasikan atau menjadi pembicara atau public speaker. Penyebab-penyebab dari kecemasan itu apa sih? Nah, yang paling banyak membuat kita itu malu untuk berbicara di depan umum adalah kecemasan. Yang pertama, mungkin ini pengalaman yang pertama. Baru pertama kali ini harus menjelaskan di depan kelas. Gak apa-apa. Jadikan itu pengalaman yang lebih baik. Kalau misalnya belum memberikan yang terbaik, jadikan pelajaran, latihan lagi. Atau kita merasa itu suasana yang baru. Jadi tempatnya itu baru, kita belum kenal, jadi itu bisa membuat kita merasa cemas dan deg-degan. Atau kita juga bisa merasa menjadi pusat perhatian. Biasanya nggak ada orang yang merhatiin aku sebanyak ini, tapi ketika berdiri di depan kelas, semuanya satu kelas itu ngeliatin, bu guru juga ngeliatin, pak guru juga ngeliatin. Itu bisa membuat kita menjadi cemas ya. Atau merasa berbeda dan tidak percaya diri, ini juga bisa membuat kita menjadi cemas. Atau ada trauma di masa lalu, pernah mencoba untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan kelas, tapi ternyata terbata-bata atau mungkin nggak bicara sama sekali karena cemas. Jadinya ketika kita mau berbicara lagi, takut untuk mencoba lagi. Atau perasaan yang tidak siap untuk tampil. Nah, kecemasan-kecemasan tadi sebenarnya bisa kita redam ya. Jadi ada beberapa cara supaya kita bisa menjadi lebih percaya diri lagi dan tidak cemas.
Yang pertama nih adik-adik, kita harus berpikiran yang positif. Kita harus berpikir bahwa kita pasti bisa. Kita sudah mempersiapkan yang terbaik, jadi kita pasti harus melakukan yang terbaik. Lalu yang selanjutnya adalah audiens atau pendengar itu ingin kita menjadi sukses. Jadi percaya aja kalau misalnya adik-adik lagi presentasi atau menjelaskan di depan kelas, teman-teman semuanya, bapak ibu guru itu ingin adik-adik itu sukses dalam menjelaskan. Lalu yang paling penting adalah kita berdoa. Sebelum kita presentasi atau sebelum kita menjadi pembicara harus berdoa dulu. Minta Tuhan supaya bisa membimbing dan memberikan yang terbaik untuk kita sehingga kita bisa menjadi public speaker yang baik. Lalu ada sikap tubuh yang benar. Nah, adik-adik jangan kebanyakan bergerak, jangan ngelihat ke sana ke sini, jangan malah nunduk ya. Kita ketika berbicara di depan umum atau kita sedang melakukan public speaking, kita harus melihat siapa audiensnya, siapa pendengarnya. Kita lihat kalau misalnya itu di kelas, berarti lihatnya itu bisa ke kiri, ke sebelah kiri, ke tengah, lalu ke teman-temannya di sebelah kanan. Jadi jangan mengacuhkan mereka atau bahkan hanya menunduk saja dan melihat materi. Lalu bernafas yang dalam. Jadi sebelum kita maju nih, sebelum kita menjadi public speaker, kita tarik nafas dulu. Lalu kita hembuskan. Supaya apa? Supaya hati kita tenang, supaya kita lebih siap lagi. Dan harus terus berlatih. Ini yang penting ya, kita harus terus berlatih, kita harus membuat skrip. Skrip itu adalah tulisan yang berisi apa aja kata-kata yang mau kita jelaskan nantinya kepada para pendengar, penonton, ataupun audiens. Itu ya adik-adik sedikit materi dari Kak Wina di hari ini. Ingat ya bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan langsung menjadi seorang pembicara atau speaker. Butuh latihan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa ketika kita mau melakukan segala sesuatunya. Semoga bermanfaat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya, dadah!